2, 3. Halo, welcome to my YouTube channel. Oke teman-teman, mari kita bahas tuntas di sini. Oke, pernyataan pertama. Pada usia 16 tahun, 80% orang telah berjumpa dengan orang yang akan mereka nikahi. Apakah itu benar? Yuk kita bahas tuntas. Oke. 16 tahun bisa jadi benar. Kenapa? Karena kita nggak tahu siapa yang kita jumpai pada saat itu. Ya, kita jumpai itu artiannya nggak sengaja. Contohnya misalnya di mall kalian berjumpa dengan orang atau berpapasan dengan orang yang nggak akan kenal, bisa jadi dia jadi pasangan kalian. Ya, aku agak setuju sih. Gimana kalian? Apakah ada yang relate dengan pernyataan ini? Yuk komen di bawah. Oke, kembali ke pernyataan kedua. Pernyataan kedua itu adalah air mata karena cinta merupakan perasaan yang paling menyakitkan. Benar atau tidak? Yuk kita bahas. Oke. Aku sudah terjun ke lapangan ya, bertanya ke beberapa orang tentang hubungan orang ke orang ya, tentang cinta ini ya. Ada orang yang sakit gara-gara ini, karena saking senyaknya perasaannya itu hancur berkeping-keping ya, perasaan itu sakit, namanya putus cinta gara-gara cinta. Ada juga semingguan bad mood gara-gara ini ya. Aduh, waktu itu aku SMA, kawanku gara-gara ini bad mood dia guys, 1 minggu loh. Gimana tuh ceritanya? Jujur li aku belum pernah ya merasakannya, single. Gimana dengan kalian? Kalau setuju yuk komen di bawah, kalau nggak setuju juga komen yuk. Oke, pernyataan ketiga. Sebagian orang masih jomblo karena menyukai orang dalam diam. Benar nggak? Benar dong, menurut aku sih benar ya. Ini sangat relate dalam kehidupan kita semuanya. Seperti contohnya, saat kita menyukai orang tidak kita ungkapkan, maka ujungnya kita bakal jomblo. Karena kita tidak tahu apa perasaan orang yang kita sukai ini. Apakah berbalik atau bagaimana? Bagaimana dengan kalian? Yuk tulis di kolom komentar. Pernyataan keempat. Semakin kamu mengabaikan orang yang kamu sukai, maka kamu semakin cinta. Ini kayaknya relate sih sebenarnya. Gimana nih kalian? Oke, kita bahas ya. Oke. Jujur li ya, aku juga pernah mengalami ini. Ketika aku menyukai orang, tapi aku semakin jauh, semakin perasaan itu udah abaikan aja lah gitu. Tapi semakin suka. Kenapa gitu ya? Kenapa ya? Kenapa? Ada yang bisa jelasin? Yuk, tulis di kolom komentar. Menurutku pribadi ya, pernyataan keempat itu bisa relate seperti itu, bisa terjadi tuh karena tadi ngebuk guys, sorry. Oke. Ya, aku cerita ya pengalamanku sedikit. Aku juga pernah merasakan pernyataan itu, pernah relate di hidupanku. Itu karena apa? Karena ada aja gitu di setiap momen itu yang buat aku dan dia itu saling berjumpa lagi. Jadi makin suka gitu loh. Udah ada perasaan mau cuekin, tapi nggak bisa. Kenapa? Ada aja gitu yang buat kalau kita juga harus berjumpa dengan dia. Ada aja gitu loh. Kayak misalnya contohnya ya, waktu aku itu, kami itu kan satu kelas lagi. Gimana? Ya pasti jumpa terus, menjauhi pun susah ya enggak. Terus tiba-tiba nanti berbagi kelompok, gurunya ngelompokin aku dengan dia. Ya gimana mau menjauhi? Rasanya makin suka, semakin mencintai. Gimana dengan kalian? Bener nggak? Kalau ada yang salah, yuk komen. Pernyataan terakhir ya, kita bahas dong. Yuk kita lanjut. Cewek ceria dengan cowok pendiam merupakan pasangan yang tepat. Menurut kalian gimana nih guys? Oke, kita bahas ya. Oke, jangan di skip dong. Tolong jangan di skip. Oke, menurutku aku ada benarnya juga ya. Ketika orang pendiam disatukan dengan orang ceria, maka komunikasi mereka akan berjalan dengan lancar. Kenapa bilang? Karena orang pendiam ini nggak bisa ngomong kalau nggak ada yang ngajak dia ngomong. Karena orang pendiam ini dalam hati itu pasti mengatakan seperti ini ya. Please, ajak dong ngomong. Gue nggak tahu harus mulai dari mana. Iya, orang pendiam itu gitu, nggak tahu mulai dari mana mau ngomong apa. Jadi orang yang ceria harus mulai duluan. Jadi kalau mereka bersatu itu adalah jawaban yang tepat.
Nah, gimana dengan orang pendiam dan pendiam? Ya mereka akan susah menjalin hubungan komunikasi yang baik. Kenapa? Karena mereka tuh berdua itu bingung. Ayo dong, siapa yang ngomong duluan? Siapa? Karena mereka itu susah ngomongnya, susah mencari topik itu loh. Memulai komunikasi itu susah. Jadi kalau ada yang pendiam dengan ceria itu merupakan pasangan yang tepat menurut aku sendiri ya. Dan kalian, oh my god, bunyi guys. Oke guys, sekian dulu ya yang kita bahas sekarang. Terima kasih telah menonton video ini sampai tuntas. Terima kasih banyak loh. Oh ya, jangan lupa ya di subscribe, dukung channel ini terus ya, di like dan di komen jika ada yang kurang. Terima kasih.